Tujuan percobaan kali ini ialah yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata dan merambat lurus. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu dipantulkan, menembus benda bening, dan diuraikan menjadi berbagai warna. Cermin adalah benda yang dapat memantulkan cahaya. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung dapat mengumpulkan cahaya sehingga menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung letak benda. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Lensa cembung adalah lensa yang di bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung dapat mengumpulkan cahaya dan membentuk bayangan nyata maupun maya. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, senter HP, busur derajat, kertas putih, lilin, dan layar cela cahaya. Selanjutnya langkah percobaan, selamat menyaksikan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Susunlah lampu senter dan cela cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian, gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya, menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Dan pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.